Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Pak Eka di sini. Kali ini kita akan mencoba membahas soal ujian sekolah ya, latihan. Soal ujian sekolah kelas 9 tahun pelajaran 2020-2021. Nah, ini hanya latihan, belum tentu soal ini sama persis keluarnya. Oke, pada pembahasan soal-soal ini kita akan berfokus pada latihan soal yang berorientasi HOTS ya, di Higher Order Thinking Skill. Nah, soal nomor 1, dalam 1 tahun harga suatu mobil berkurang 10%. Jadi berkurang 10% setiap tahunnya atau dari harga sebelumnya. Paling sedikit berapa tahun sehingga harga mobil tersebut berkurang 34%. Nah, kalau kita lihat dari soal ini, kita ingat ini berkaitan dengan barisan ya. Jadi barisan geometri. Nah, kenapa geometri? Karena pengurangan harganya itu tetap 10% ya. Jadi maksudnya 10%-nya itu adalah dari harga sebelumnya. Bukan berarti 10% setiap tahun dari harga awal ya. Nah, kalau kita buat formulanya, kalian tentunya masih ingat bahwa UN itu sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa di tahun awal, jadi tahun ke-0 itu harganya adalah X misalkan. Kemudian di tahun pertama itu harganya berkurang 10%. Berarti X kurang 10% X itu menjadi 0,9X. Nah, ini diperoleh dari X dikurang 10% X ya, berarti 90% X atau 0,9X. Nah, ini tahun kedua kita bisa cari tentunya penurunannya 10% lagi, yaitu 0,9X dikurang 10% dari 0,9X. Nah, ini berarti kalau dihitung ini 81% X atau 0,81X. Nah, ini diteruskan sampai harganya berkurang 34%. Nah, berarti kita bisa simpulkan bahwa A-nya kita anggap sebagai X ya, jadi X. Nah, di sini A ini adalah U1. Nah, berarti U2 itu adalah tahun pertama. Nah, ini U1 tahun ke-0, U2 tahun pertama, U3 tahun kedua, dan seterusnya ya. Jadi ada penambahannya. Nah, kemudian kita bisa misalkan R itu, nah kalau dilihat di sini ya. Jadi kita bisa lihat bahwa R itu adalah U1 atau U2 bagi U1. Nah, ini berarti 0,9X per X, berarti 0,9. Jadi 0,9. Nah, kemudian UN-nya diketahui. UN-nya itu berkurang 34%, berarti X kurang 34%. Jadi 34% X tentunya ya. Berarti ini 66% X. Nah, jadi ini UN-nya ya 0,66X. Nah, kita diminta agar bisa menyimpulkan paling sedikit berapa tahun. Jadi berapa tahun paling sedikit agar mobil tersebut kurang dari 34%, berkurang 34% ya. Jadi pengurangannya 34% atau ini harga UN-nya adalah 0,66X. Nah, kita bisa tentukan tentunya bahwa kita punya formula bahwa
1N sama dengan A R pangkat N-1. Nah, tugas kita tentunya mencari tahunnya, berarti N. N nya kita masukkan 0,66X, kemudian A nya adalah X, kemudian ini adalah 0,9 pangkat N-1. Ini kita coret, berarti 0,66 sama dengan 0,9 pangkat N-1. Nah, dalam hal ini jadi kalian perlu memahami ya bahwa perpangkatan 0,9 itu kalian harus bisa cari tentunya ya. Nah, sehingga dia mendekati 0,66 gitu. Jadi tidak mungkin ini mungkin harga nilainya akan pas gitu, tetapi kita bisa cari pendekatannya. Nah, kita tahu bahwa 0,9 pangkat 1 itu 0,9, 0,9 pangkat 2 itulah 0,81, kemudian 0,9 pangkat 3 adalah 0,729, kemudian 0,9 pangkat 4 itu adalah 0,6561. Nah, jadi ini mendekati ya 0,66. Nah, berarti ini adalah 0,9 pangkat 4. Nah, jadi hampir mendekati nih 0,9 pangkat N-1, sehingga 4 sama dengan N-1, N sama dengan 5. Berarti ini adalah, jadi 0,66X itu sama dengan U5. Nah, hati-hati. Jadi bukan tahun kelima ya, kalau diurut lagi berarti ada selisih 1 ya. Jadi U5 itu adalah ini akhir tahun ke-4 ya. Jadi akhir tahun ke-4. Nah, jadi setelah 4 tahun baru harganya mendekati ini ya. Nah, jadi dalam berapa tahun atau paling sedikit berapa tahun harga mobil tersebut harganya berkurang 34%. Nah, berarti kita bisa simpulkan bahwa dia mendekati 0,66 ini pada akhir tahun ke-4 ya. Nah, sehingga setelah berapa tahun ya, setelah 4 tahun ya. Jadi setelah 4 tahun maka harganya akan berkurang 34% atau nilainya adalah 66% dari harga awal. Oke, itu soal pertama. Kemudian kita lanjut ke soal kedua. Nah, ini ada soal kedua lagi mengenai persamaan kuadrat ya. Terdapat persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Putu salah menuliskan nilai A sehingga ia memperoleh akar-akar persamaan kuadrat 4 dan 2. Kemudian Made melakukan kesalahan penulisan tanda pada salah satu ABC. Jadi pada salah satunya ya. Misalnya min 6 ditulis 6 atau sebaliknya, sehingga ia memperoleh akar-akar 4 dan min 1. Nilai A plus B kurang C adalah, nah jadi kita diminta untuk mencari nilai A, B, dan C yang benar gitu. Nah, kita bisa tuliskan Putu itu berarti karena dia menuliskan, jadi si Putu ini karena dia menuliskan akar-akarnya 4 dan 2, berarti dia akan menuliskan seperti ini, min 4 X min 2. Nah, berarti ini adalah X kuadrat min 6X plus 8. Seingat caranya? Jadi ini X kuadrat, kemudian ini negatif 2X,
negatif 4x berarti negatif 6x. Kemudian ini positif 8 ya. Nah ternyata Putu salah menuliskan nilai A, berarti A nya salah ya. Jadi A nya bukan 1, jadi A nya bukan 1, tetapi berarti B dan C nya ini nilainya benar berarti, karena di sini dituliskan hanya nilai A. Kemudian MADE, kita cek MADE. Nah, ini MADE itu ternyata dia menuliskan sehingga akar-akarnya dimulai 4 dan min 1, berarti x min 4 x plus 1. Nah ini berarti x kuadrat min 3x min 4 ya. Nah ternyata salah menuliskan nilai, atau MADE juga melakukan kesalahan pada penulisan tanda. Salah satu dari A, B, C, seharusnya min 6 ditulis 6. Nah ternyata di sini kita sudah tahu bahwa MADE melakukan kesalahan hanya menuliskan tanda, tetapi pada persamaan sebelumnya itu sudah memperoleh nilai B itu adalah min 6, C itu 8. Nah ternyata tidak sama. Nah jadi sifat persamaan kuadrat, nah karena ini sama dengan 0, ini sama dengan 0, nah kita buat sama, biar sama nilai B dan C nya, berarti ini adalah 2, kita kalikan 2 ya, kita kalikan 2, ini kali 2 min 6x, ini kali 2 negatif 8. Nah jadi kedua persamaan kuadrat ini ekuivalen ya, sama gitu. Jadi memiliki nilai yang sama atau memiliki akar-akar yang sama ya. Nah dari sini kita bisa cek bahwa Putu sudah benar menuliskan B dan C. Nah sedangkan MADE itu hanya salah menulis tanda. Berarti dari sini kita bisa simpulkan ternyata MADE itu salah menulis tanda C ya. Jadi dari sini kita bisa simpulkan salah menulis tanda C ya, salah menulis tanda C. Harusnya yang benar adalah 8. Nah sehingga apa kesimpulannya? Kesimpulannya bahwa nilai A yang benar itu adalah 2 itu, karena Putu salah menuliskan A itu ya, salah menuliskan A itu. Nah, sehingga di sini MADE ini tidak salah menuliskan A, dia hanya salah menuliskan salah satu tanda itu. Hanya salah satu gitu ya. Jadi kalau ini salah berarti ini benar, jadi kontradiktif dengan pernyataan yang pertama. Jadi kemungkinan dia salah adalah pada C ini ya, jadi dia tidak mungkin salah pada A. Nah sehingga persamaan kuadrat yang benar itu adalah, jadi A nya karena 2 berarti 2x kuadrat, terus B nya min 6x, C nya plus 8. Nah inilah persamaan kuadrat yang benar, sehingga dari sini kita bisa tahu bahwa A plus B min C ini sama dengan 2 ditambah negatif 6 dikurang 8. Berarti ini hasilnya adalah negatif 12 ya. Jadi ini salah satu soal HOTS ya dalam persamaan kuadrat. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Nah ini mengenai fungsi ya, mengenai fungsi tentunya. Nah, di sini diketahui bahwa F1 itu adalah 2021. Kemudian kita diberikan, nah ini sepertinya anak olimpiade pasti tahu ya, ini relasi rekursif sebenarnya ya. Ditambah 12 sama dengan fx. Nah ini fungsi
Jadi ini soal fungsi yang ditanyakan adalah F100 ya, F100. Ini soal fungsi, tetapi ini sebenarnya bisa diubah menjadi soal tentang barisan aritmetika. Nah, kenapa seperti itu? Jadi kita lihat. Nah, kita ubah ekspresi yang kedua ini coba. Sehingga nih fx plus 1 sama dengan fx dikurang 12. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa jadi kalau kita ini harusnya ada tambahan ya. Jadi ini berlaku mulai x sama dengan 1 ya. Jadi harusnya ada tambahannya, berlaku mulai x sama dengan 1. Jadi kalau tidak ada bentuk seperti ini, maka ini tidak bisa diselesaikan ya, tidak, karena ada banyak kemungkinan itu ya. Jadi ini harusnya dimulai dari x sama dengan 1. Nah, dari sini kita bisa tahu kalau kita ambil x sama dengan 1, maka F1 tambah 1 berarti F2 sama dengan F1 kurang 12. Kemudian kalau kita ambil X2 itu berarti F3 itu sama dengan F2 kurang 12. Nah, ternyata kalau kita misalkan F1 itu sebagai A, nah, F1 itu sebagai A, maka ini menjadi A kurang 12. Nah, kemudian F2 itu adalah A, jadi F2 itu A kurang 12 kurang 12. Nah, berarti A kurang 2 kali 12. Nah, tuh. Nah, kemudian kita teruskan misalkan X sama dengan 3. Nah, X sama dengan 3 itu adalah F4. F4 sama dengan F3 kurang 12. Nah, F3 kita kan punya F3 itu A kurang 2 kali 12, berarti A kurang 2 kali 12 sama dengan, ini A kurang 2 kali 12 kurang 12 lagi ya. Nah, kurang 12 lagi sama dengan A kurang 3 kali 12. Nah, kalau proses ini kita teruskan, berarti Fn itu sama dengan, nah, coba kita lihat polanya. Berarti A kurang N-1 kali 12. Nah, kita lihat polanya. Jadi kalau 2 pengalinya 12 itulah 1. Kalau F3 pengali 12 nya itulah 2. Kalau F4 pengali 12 nya itulah 3. Nah, sehingga kalau Fn adalah A kurang N-1 kali 12. Nah, dari sini kita bisa peroleh bahwa F100 berarti itu adalah A itu tadi apa? F1 ya, F1 dikurang 100 kurang 1 kali 12. Nah, F1 ternyata di sinilah 2021 ya, 2021 kemudian kurang 99 kali 12 ya. Nah, ini berapa hasilnya? Hasilnya itu kita bisa cari, itu berarti 2021 dikurang 1188 ya. Nah, kalian bisa cek lagi. Nah, kemudian ini hasilnya berarti 883. Nah, sehingga F100 itu sama dengan 883 ya. Nah, ini soal tentang fungsi ya, fungsi yang dibuat agak sedikit perlu penalaran tuh. Oke, kita lanjut soal keempat. Soal keempat ini mengenai persamaan linier ya, persamaan linier
satu variabel ya, sepertinya ya. Panjang sisi sebuah segitiga adalah 2x cm 3x min 2 cm x plus 5 cm, di mana semua sisinya merupakan bilang bulat. Jika kelilingnya tidak lebih dari 33 cm, maka sisi terpanjangnya yang mungkin adalah, oke, kita berarti ini benar ya, ternyata persamaan linear satu variabel. Ingat rumus keliling itu apa? Rumus keliling adalah jumlah dari panjang sisi segitiga tersebut, sehingga keliling itu sama dengan 2x ditambah 3x kurang 2 ditambah x tambah 5 sama dengan, kelilingnya tidak lebih dari, berarti kurang dari ya, 33. Nah, ini lebih tepatnya ke PTLSV ya, pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, ini kita jumlahkan, berarti 6x plus 3 kurang dari 33. Berarti 6x ini kita dua ruas kita kurangkan 3 ya, tambah 3 kurang 3. Kenapa dikurangkan 3? Agar ruas kiri konstantanya hilang atau 0 ya, berarti 6x kurang dari 30. Kemudian kedua ruas kita bagi 6 sehingga x kurang dari sama dengan 5. Nah, karena yang ditanya adalah panjang sisi terpanjang yang mungkin, nah berarti kita pilih x yang terpanjang, x yang paling besar ya, pilih x sama dengan 5. Jadi ini paling besar itu kan 5 karena semua sisinya bilangan bulat. Oke, pilih x sama dengan 5, berarti sisi yang 2x itu berarti 2 kali 5 10, kemudian 3x min 2 ini 3 kali 5 kurang 2, ini adalah 12, kemudian x tambah 5 berarti ini 5 plus 5 10. Nah, ternyata dari sini sisi terpanjangnya adalah 12 ya, jadi ini jawabannya adalah 12 cm ya. Jadi itulah panjang sisi terpanjang yang mungkin. Selanjutnya soal terakhir ya, soal nomor 5. Pak Agus bekerja selama 6 hari dengan 4 hari diantaranya lembur dan mendapat upah sebesar, harusnya ini ya, sebesar 74.000. Kemudian Pak Budi bekerja 5 hari dengan 2 hari lembur mendapat upah 55.000. Pak Agus, Pak Budi dan Pak Dodi bekerja dengan upah yang sama. Jika Pak Dodi bekerja 5 hari dengan terus-menerus lembur, maka upah yang diterima adalah, nah ini kira-kira materi apa? Nah, ini materi SPLDV, jadi persamaan linear atau sistem persamaan linear dua variabel. Nah, kita bisa misalkan, ada pemisalan tentunya. Upah harian itu kita bisa misalkan X, kemudian upah lembur ini kita bisa misalkan Y. Nah, berarti untuk Pak Agus persamaannya menjadi Pak Agus berarti 6x ditambah 4y sama dengan 74.000. Kemudian Pak Budi, ini Pak Agus, kemudian Pak Budi 5x ditambah 2y ini sama dengan 55.000. Nah, kita eliminasi ya, ini kali 1 ya, ini kali 2. Tujuannya adalah menghilangkan y nya, jadi biar sama y nya, koefisien y nya, sehingga ini 6x ditambah 4y karena kali 1 ini 74.000 tetap jadi ya. Kemudian dikali 2 10x ditambah 4y ini menjadi 110.000.
kita kurangkan, berarti ini negatif 4x. Nah, ini kalau dikurangkan negatif 36.000 ya. Nah, sehingga X sama dengan negatif 36.000 dibagi negatif 4. Ini sama dengan 9.000. Berarti upah harian atau X itu adalah Rp9.000 per harinya. Nah, kemudian untuk mencari upah lemburnya bisa substitusi ya, salah satu persamaan. Kita ambil yang persamaan kedua lah itu ya. Nih kita ambil yang ini. Nah, sehingga kita substitusi 5x ditambah 2y sama dengan 55.000. Kemudian kita ganti x nya dengan 9.000 ya, yang sudah diperoleh di sini. Kemudian ditambah 2y sama dengan 55.000. Ini berarti 45.000 ditambah 2y sama dengan 55.000. Berarti 2y sama dengan 55.000. Kita sama-sama kurangkan 45.000 kedua ruas, itu berarti 10.000. Atau y sama dengan 10.000 per 2 sama dengan 5.000 ya. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah berapa upah Pak Dodi ya. Dia bekerja 5 hari dengan terus-menerus lembur. Berarti Pak Dodi ini sistemnya atau persamaannya menjadi 5x ditambah 5y karena selalu lembur dia. Atau boleh ditulis ya 5 dalam kurung x tambah y. 5 dikali x nya adalah 9.000 ditambah 5.000, berarti 5 kali 14.000, atau ini adalah 70.000. Nah, sehingga upah yang diterima Pak Dodi adalah 70.000 rupiah ya. Nah, jadi itulah upah yang diterima Pak Dodi. Kita bisa selesaikan dengan SPLDV. Oke, anak-anak, sampai di sini dulu pembahasan soal yang kita lakukan. Semoga bermanfaat dan tetap belajar, tetap semangat. Kita akan coba lagi soal-soal yang lain pada pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih.